kita sekitar 8 program Ramadan kali ini. Yang pertama kita ada takjil on the road. Kita berbagi takjil. Yang kedua adalah kita ada namanya iftar bahagia. Ada belanja bareng yatim. Itu belanja bareng yatim ini menjadi favorit. Tahun kemarin itu kita sampai 3 pak, ada 3 kali belanja bareng yatim. Tahun lalu itu, tahun ini kita rencanakan 3 pak lagi dengan 50 anak yatim kita ajak berbelanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para penonton Tagar Podcast. Kembali lagi bersama kami. Kali ini melalui podcast ini kami kembali dengan mengangkat tema tentang Lazia Kesma atau lembaga amil zakat. Untuk membahas lebih lanjut tentang Lazia Kesma, di sini kami telah mengundang salah seorang pemimpin Lazia Kesma, yaitu Ustadz Haryono SPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Baik Ustadz, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustadz boleh perkenalkan nama dulu kepada teman-teman penonton Tagar Podcast. Baik, perkenalkan nama saya Haryono SPD. Saya selaku Kepala Kantor Layanan Yakesma Fakfak. Baik Ustadz, kita akan bincang-bincang sedikit tentang Lazia Kesma ini. Nah, menurut Ustadz, apa sih yang dimaksud dengan lembaga amil zakat dan perannya dalam pengelolaan zakat itu apa saja? Baik, LAS atau lembaga amil zakat Yakesma itu adalah salah satu lembaga amil zakat nasional. Jadi kalau berbicara apa peran lembaga zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa LAS itu adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan pemerintah yang memiliki tugas melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Oh, baik. Terus Ustadz, kenapa sih kita harus membayar zakat kalau dilihat dari perspektif agama dan sosial? Zakat, ya kita tahu bersama, zakat itu adalah menunaikan zakat itu adalah salah satu rukun Islam, rukun Islam bagi agama kita. Salah satunya adalah menunaikan zakat. Ini kalau perintah tentang zakat dalam Al-Quran banyak, juga hadis Rasulullah banyak. Salah satu yang paling sering kita dengar adalah surat At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi perintahnya itu ambillah. Makanya kalau pada saat kalau kita baca sirah, pada saat Khulafaur Rasyidin, misalnya pada saat Abu Bakar, salah satu yang diperangi oleh Khalifah Abu Bakar itu adalah masyarakat yang tidak mau menunaikan zakatnya, karena perintahnya malah ini sangat keras, malah ambillah. Jadi bukan disuruh kita lembaga zakat meminta-minta, tapi sebenarnya perintahnya itu sebenarnya ambillah, katanya ambillah zakat itu. Terus Ustadz, kalau Lazia Kesma itu apa? Baik, LAS Yakesma ini adalah salah satu lembaga amil zakat nasional yang saat ini sudah ada di 28 provinsi. Jadi kita ini termasuk lembaga yang sudah besar. Ini kita berjalan tahun ke-6 adanya di Indonesia. Sesuai amanat undang-undang tadi, tugasnya itu tadi menghimpun, kemudian menyalurkan dan mendayagunakan zakat, infak dan sedekah, dan juga biasa kita sebut DSKL, dana sosial keagamaan lainnya. Jadi Yakesma itu lembaga amil zakat yang tujuan utamanya sebenarnya menghimpun. Hanya selain menghimpun itu, kami juga lembaga-lembaga zakat itu punya tugas yang lebih penting juga sebenarnya. Apa itu tugas itu? Memberikan literasi zakat kepada masyarakat. Karena banyak masyarakat kita itu
yang belum paham nih, ini yang mana zakat fitrah, yang mana zakat harta, yang mana zakat pertanian, sebagainya, banyak yang belum paham. Memang butuh literasi zakat yang gencar dari lembaga-lembaga zakat dan organisasi pemerintah, Basnas, yang harus turun ke masyarakat begitu. Ustadz, boleh diceritakan sedikit bagaimana sejarah berdirinya Yayasan Amil Zakat Yakesma dan apa yang menjadi motivasi di balik berdirinya yayasan ini? Baik, secara nasional Las Yakesma itu dia tercatat di akta notaris itu pada tanggal 12 April 2013. Kemudian tanda daftar yayasan atau badan sosial dia, kemudian ada izin operasional yayasan dari badan sosial. Itu tertanggal 12 April 2013. Lembaga Amil Zakat Nasional, dia SK Kemenaknya awalnya itu SK Kemenak RI nomor 951 tahun 2017 itu awalnya. Jadi kalau lembaganya tadi akta notarnya 2013, Lembaga Amil Zakat Nasionalnya itu dia di 2017. Secara kami di Papua Barat, kita mendapatkan rekomendasi Basnas di Papua Barat itu ini SK nomor 71 tahun 2019. Kemudian rekomendasi Basnas Provinsi Papua Barat itu pada tahun 2019 juga. Tujuan utamanya tadi pendayagunaan, penghimpunan, melatar belakangnya pengen berbuat lebih, membantu pemerintah dalam menangani masalah-masalah sosial di masyarakat. Oke, Ustaz. Kemudian apa saja jenis zakat yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat ini? Kalau jenis zakat, kita hampir semua lembaga amil zakat secara umum kita perkenalkan ke masyarakat. Kalau di bulan Ramadan ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada zakat profesi. Biasanya, walaupun zakat profesi ini kan ada perbedaan pendapat para ulama, tapi kita mengambil pendapat yang dibolehkan, yang dikiaskan dengan zakat zakat pertanian. Oh, begitu. Iya, ada fidyah juga, ada infak sedekah yang tidak terikat, ada infak program juga. Biasanya kita ada program-program kemanusiaan itu kita tawarkan kepada masyarakat untuk bersama-sama melakukan melakukan program-program kebaikan. Oh, begitu, Ustaz. Lalu bagaimana proses pengumpulan zakat dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat ini? Baik, kalau namanya Lembaga Amil Zakat itu biasanya kerja kerasnya itu adalah saat bulan Ramadan. Kita biasanya bentuk posko, ada posko penghimpunan ziswaf. Untuk tahun ini kami akan membentuk 4 posko. Di luar Ramadan kami tetap menawarkan edukasi zakat kepada masyarakat agar menunaikan zakatnya, terutama zakat profesi kalau di luar bulan Ramadan. Kalau masyarakat kita biasanya membayarkan zakatnya itu biasanya di Ramadan, apalagi kita yang bukan hanya di timur sih, hampir semua 3 hari menjelang Ramadan atau 1 minggu menjelang Lebaran maksud saya, itu luar biasa kita menerima zakatnya. Terus bagaimana Yakesma menentukan siapa yang berhak mendapatkan zakat, Ustaz? Jadi kalau untuk kalau penerima zakat itu sudah ada ketentuannya kan, ada 8 asnaf itu kalau tidak salah surat At-Taubah ayat 60 ya. Surat At-Taubah ayat 60 itu menjelaskan siapa-siapa yang berhak menerima zakat. Situ ada fakir, ada miskin, ada budak, ada gorimin, orang yang berutang, ada fisabilillah, ada ibnu sabil, ada amil. Itu ada. Jadi kita tidak keluar dari 8 asnaf itu. Hanya tinggal metode penyalurannya yang kita bervariasi. Saat ini malah untuk kita di lembaga zakat itu diikat oleh regulasi. Dalam program zakat itu harus 3 aman namanya. Kita harus dituntut aman regulasi,
Kemudian aman regulasi ini aman apa? Kita regulasi, kita bekerja itu sesuai amanat undang-undang. Yang kedua adalah aman syar'i. Jadi kita penyaluran, kita penghimpunan penyaluran harus aman syar'i, harus sesuai ketentuan agama, harus sesuai aturan pedoman zakat. Dan yang ketiga adalah aman NKRI. Artinya karena kita di NKRI, pengelolaan zakat kita harus mendukung stabilitas bangsa kita begitu. Baik Ustadz. Lalu bagaimana Yayasan Amil Zakat Yakesma bekerja sama dengan pihak lain seperti pemerintah atau lembaga amil zakat lainnya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengumpulan dan penyaluran zakat ini Ustaz? Baik, biasanya kita memang namanya kebaikan itu harus kita kolaborasikan. Ya benar. Jadi Yakesma itu juga tergabung dalam namanya FOS, ya. Forum Organisasi Zakat. Jadi semua lembaga-lembaga zakat itu gabung, namanya ada forum organisasi namanya FOS. Kami juga selalu berkoordinasi dengan Basnas. Jadi kita juga berkoordinasi antar lembaga, antar instansi. Kami juga meminta dukungan kepada masyarakat umum agar kita menyalurkan program-program kebaikan dengan syarat tadi itu, aman regulasi, aman syar'i, juga aman NKRI tadi itu. Baik Ustadz, lalu bagaimana lembaga amil zakat Yakesma ini memastikan bahwa dana zakat yang terkumpul disalurkan kepada masyarakat atau kepada pihak yang menerimanya? Ya, tadi yang pertama adalah kita pilih dulu nih. Ini kan biasanya kita uang itu ada dana zakat. Zakat itu peruntukannya sudah jelas 8 asnaf tadi. Yang kedua adalah infak sedekah. Infak sedekah itu yang penyalurannya bisa bisa kita bebas begitu. Tapi kalau dana zakat ini kita memang pastikan orang yang kita bantu, orang yang menerima manfaat itu benar-benar 8 asnaf yang tadi itu. Kita misalnya di Fak-Fak ini lebih banyak adalah fakir miskinnya. Kemudian beberapa ada mu'alaf, seperti di Kaukas kita penyaluran, kita mu'alaf dan sebagainya. Kita memastikan itu, kita mendata ada tokoh masyarakat di suatu tempat tersebut, kita datangi, minta rekomendasi siapa-siapa yang memang benar-benar asnafnya dapat. Jadi kita tidak sembarang, karena berdasarkan tadi itu kita harus aman secara syariah. Kita harus konsultasi. Kalau memang ini masih 50-50, kita konsultasikan di Dewan Syariah Pusat, namanya ada Dewan Syariah Yakesma. Ini berhak nggak, ini ada nggak, kita komunikasi sesuai aturan gitu. Jadi secara pelaporan juga kita rutin pelaporannya. Baik Ustaz. Lalu apa saja nih program atau kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan? Baik, kalau Las Yakesma ya, yang kita di Fak-Fak ini ada program kita itu, ada program dakwah, ada program pendidikan, ada bantuan sosial kemanusiaan, ada kurban. Jadi kalau ditanya apa yang sudah dilakukan, bagaimana caranya, yang pertama adalah kita sudah, namanya program kita ada paket sembako duafa, ada beasiswa anak negeri, ada bantuan kesehatan insidental. Misalnya ada masyarakat yang pengobatan butuh biaya, kalau diinformasikan ke kami, kalau kami ada dananya kita salurkan. Kalau via program kita namanya ada raker pengurus, kira-kira apa yang kita mau lakukan, kita berdasarkan program kerja. Kita mau penyaluran vidya, kita mau penyaluran paket sembako, bantuan pendidikan, itu kita bahas di tim. Baru kita cari penerima manfaatnya. Kita cari yang memang sesuai asnafnya. Kalau zakat, kalau infak sedekah, kita walaupun tetap kita memperhatikan kondisi ekonominya, ekonomi menengah ke bawah, tapi kita bisa leluasa untuk mengelolanya. Oke Ustadz. Ustadz, kita kan tahu kalau sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan nih. Nah, kalau untuk bulan suci Ramadan ini program andalan apa saja yang sudah disiapkan oleh Yakesma? Baik, benar sekali, ini sekitar berapa hari lagi ya? 5 atau 6 hari lagi ya, 6 hari lagi Ramadan. Memang Ramadan itu adalah
bulannya umat Islam itu gemar bersedekah. Kita banyak, kita sekitar 8 program Ramadan kali ini. Insya Allah. Yang pertama kita ada takjil on the road, kita berbagi takjil. Yang kedua adalah kita ada namanya iftar bahagia, ada belanja bareng yatim. Itu belanja bareng yatim ini menjadi favorit. Tahun kemarin itu kita sampai 3 part, ada 3 kali belanja bareng yatim. Tahun lalu itu, tahun ini kita rencanakan 3 part lagi dengan 50 anak yatim kita ajak berbelanja. Ada kado bahagia keluarga duafa di Idul Fitri, itu dia berupa paket sembako dan voucher uang untuk keluarga duafa persediaan menyambut Idul Fitri. Ada juga kado bahagia untuk dai dan guru ngaji. Dan kita juga mensukseskan program nasional. Program nasional ini ada namanya Galibu. Gerakan 50.000 itu membangun masjid di 5 benua. Saat ini sudah dimulai di Belanda, sudah dimulai dibangun di Belanda. Jadi itu program nasional, membangun membangun masjid di 5 benua. Itu adalah program Yakesma nasional. Kita di daerah kita kita sukseskan. Kalau mau dibilang mana yang favorit, selama ini yang favorit itu belanja bareng yatim itu favorit, karena kita langsung ke pasar. Ini biasanya kita turun, donatur juga langsung kasih ke pasar, langsung kasih gratis lah, harga setengah itu. Masya Allah, itu kebahagiaan anak-anak yatim. Masya Allah, membahagiakan mereka, itu kebahagiaan kami para relawan zakat. Masya Allah. Baik Ustadz, ini terkait pelaporan dana zakat. Untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat, bagaimana Yakesma melaporkan dana zakatnya termasuk kepada Basnas atau masyarakat? Jadi untuk menjaga akuntabilitas itu, kita secara nasional setiap bulan itu, kita sebelum tanggal 10 itu sudah harus mengirim laporan keuangan ke pusat melalui kantor cabang Papua Barat kalau saya di Fakfak. Jadi ada namanya sudah ada format yang dari Basnas tentang mekanisme laporan keuangan, PSK 109 kalau tidak salah. Jadi ada laporan keuangannya, kita tinggal ngisi berapa himpunan kita, berapa penyaluran kita satu bulan itu. Kemudian itu kita kirim di tim pusat mengelola secara nasional, dilaporkan secara berkala di Kementerian Agama, Kita juga misalnya ini secara tahunan, ini laporan kinerja kami tahun 2022. Ini sudah diserahkan, kalau secara nasional diserahkan di Basnas dan di Kementerian Agama Pusat. Secara provinsi diserahkan di kantor Kementerian Agama wilayah Papua Barat dan juga Basnas provinsi sebagai bentuk akuntabilitas kita kepada masyarakat. Ini berisi tentang laporan penghimpunan kita selama 1 tahun, kemudian laporan penyaluran kita selama 1 tahun, dan program-program apa semua sudah kita laporkan di sini. Ini sudah ada tabel-tabelnya, ini semua sudah ada nama-nama programnya, semua sudah dilaporkan. Ini sudah diserahkan kepada yang berwenang sebagai bentuk laporan kita. Setiap bulan juga kita itu sudah ada kayak flyer begitu ke publik. Misalnya kemarin baru di ini penerima manfaat kita bulan ini berapa ribu nih secara nasional. Jadi kita mengirim data penerima manfaatnya berapa, kita kirim ke pusat olah, oh ada 3M bulan ini yang tersalurkan, atau himpunannya berapa, tersalurkannya berapa, itu kita laporkan secara terbuka melalui media Yakesma. Secara kelembagaan dilaporkan dalam bentuk laporan seperti ini ke pihak-pihak terkait, karena ada laporan per 3 bulan, ada per 6 bulan, ada laporan kinerja per 1 tahun. Jadi kita benar-benar akuntabel begitu. Kita juga diaudit oleh lembaga keuangan umum. Jadi di samping audit syariah oleh Kementerian Agama, kita juga ada audit keuangan dari umum. Dan kita Fakfak kemarin termasuk yang dapat giliran dapat audit lapangan. Dan alhamdulillah 2022 itu sudah keluar auditnya
salah satu laporannya itu adalah WTP, katanya wajar tanpa pengecualian. Itu dari akuntan publik, itu bentuk transparan kami kepada masyarakat. Baik Ustadz. Lalu bagaimana Yakesma menilai keberhasilan dari program atau kegiatan yang dilakukan Ustadz? Memang namanya zakat itu sebenarnya kan zakat itu harusnya bertumbuh. Maka saat ini adalah regulasi atau pemerintah misalnya melalui Basnas, melalui Kementerian Agama mendorong kita adalah program-program pemberdayaan. Jadi tahun-tahun ke depan insya Allah kita akan fokus ke program-program pemberdayaan. Karena keberhasilan lembaga zakat itu sebenarnya bertumbuh. Bertumbuh itu apa? Ada mustahik, ada penerima manfaat zakat, nanti jadi muzaki, jadi yang berzakat. Kita beberapa tahun ini di Fafa kita masih fokus salur sembako, kasih bantuan, belum pemberdayaan. Sekarang yang terbaru kita 2023 ini kita ingin menantang diri kami, kita pengen harus ada program pemberdayaan. Karena kalau mau dibilang berhasil, ya ukurannya di situ. Ada mustahik, ada penerima manfaat, naik kelas. Naik kelasnya sudah jadi muzaki nih. Itu cita-cita besarnya kita sebenarnya di situ. Cita-cita besarnya lembaga zakat. Makanya sekarang lagi program-program pemberdayaan di mana-mana, termasuk Yakesma. Kalau daerah-daerah lain itu sudah fokus. Tetap tidak kita meninggalkan program dakwah. Mereka punya rumah tahfiz, rumah apa, tapi pemberdayaan juga ini menjadi prioritas. Karena itu juga laporan di Basnas itu meminta tahunan berapa orang mustahiknya yang sudah jadi muzaki, berapa orang, dan itu kan tidak mudah. Kalau sudah kita bantu harus pendampingan, tidak mungkin 1-2 tahun, harus 1-2 tahun, jadi dia agak panjang. Maka itu betul. Kalau mau dibilang mau berhasil, kalau sudah ada mustahiknya jadi muzaki itu baru kita berhasil. Maksudnya berhasil dalam angka. Tapi kalau kita membantu masyarakat dengan tersenyum, kita membantu kesusahan mereka, itu juga bagian dari keberhasilan saya kira. Baik Ustadz, lalu apa sih tantangan terbesar dalam mengelola zakat dan bagaimana lembaga amil zakat mengatasi tantangan tersebut? Tantangan terbesar ya namanya lembaga di kebaikan itu tantangannya banyak. Misalnya yang pertama yang kami rasa di lembaga zakat yang memang pertama SDM. Saat ini memang kami lagi mengejot SDM, itu yang pertama. Yang kedua adalah kesadaran masyarakat juga. Apalagi kita yang di fak-fak ini misalnya tantangannya lembaga zakat masyarakat itu berzakatnya masih di kampungnya masing-masing, usaha di sini, setor sendiri, mereka salur sendiri, tidak ke lembaga. Padahal amanat undang-undang harusnya di lembaga, tapi itulah bagian tantangan-tantangan kita. Perlu edukasi dari lembaga-lembaga zakat biar sama-sama paham, sama-sama enak mengelola zakat. Saya kira itu untuk tantangan besarnya itu. Dan memang mengelola namanya program kebaikan ini kita juga ya was-was juga, takut tidak amanah dan sebagainya. Makanya kita membuka diri diberi masukan dan sebagainya, itu kita membuka diri untuk perbaikan kita bersama. Insyaallah. Baik Ustadz, lalu bagaimana lembaga amil zakat Yakesma ini berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat? Ya, lembaga zakat itu partnernya itu sebenarnya dinas sosial. Itu sebenarnya dinas sosial. Bagaimana cara kita berperan tadi? Pendayagunaan itu. Jadi pengumpulan, penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat. Jadi itu misalnya kita di Fak-Fak 2022 sekitar hampir 2000-an penerima manfaat kami. Begitulah kami terlibat. Kita menyalurkan zakat, kita kemudian mencari memang keluarga duafa yang benar-benar tidak mampu, kita salurkan paket sembako duafa.
Kemudian anak-anak yatim butuh bantuan pendidikan, kita salurkan beasiswa anak negeri. Itu bentuk-bentuk kontribusi kami. Kita juga vidya kita bagi-bagi, karena insya Allah Jumat ini juga kita akan salur 150 paket vidya, insya Allah. Vidya yang masuk kita akan salur. Kemudian bantuan-bantuan lainnya. Kayak kemarin kita di Fak-Fak ada kebakaran Wagom tuh. Kita kemarin tuh kita buka donasi sampai 2 kali kita penyaluran. Kita juga secara nasional, kalau Cianjur, kemarin banjir Sorong, banjir Jayapura, kita juga berpartisipasi kalau kami yang di Fak-Fak. Jadi itu bentuk kita menggerakkan masyarakat untuk sama-sama berkolaborasi untuk kebaikan. Ustadz, lalu bagaimana lembaga amil zakat Ekesma memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan bagaimana zakat dapat digunakan untuk membantu sesama? Baik, saya di Fak-Fak ini sudah 2 tahun kepengurusan. Saya diamanahi sebagai kepala kantor layanan. Yang saya lakukan adalah kalau sebelumnya belum ada sosialisasi ke kantor-kantor, saya bersurat ke kantor-kantor. Ada yang terima kami itu ada KSOP, ada UP Bandara, ada PU. Kita masukkan surat, kita sosialisasi zakat. Bagaimana hitungan zakat, misalnya zakat mal yang yang kena hitungan itu zakat mal itu berapa, yang kena zakat profesi itu yang masuk hitungan itu berapa. Kita sosialisasi, kita berikan edukasi bahwa kalau sudah mencapai hitungannya ini sudah kena zakatnya 2,5% harus dikeluarkan. Kita edukasi. Kemudian kami juga punya brosur Ziswaf. Di situ ada tabel hitungan zakat. Kita bagi brosur. Di brosur itu ada program Ramadan kami, ada kemudian ketentuan zakat mal, zakat fitrah, zakat profesi, zakat pertanian. Kemudian ada hitungannya. Semoga kita bagi brosur itu, semoga para muzaki membaca, berharap mereka tahu saya ini gaji saya ini sebulan 7.500.000 ini, ternyata sudah dikenai zakat profesi nih, harus dikeluarkan 2,5%-nya. Di situ kita beri edukasinya di situ. Begitu, Ustaz. Lalu bagaimana cara menghitung zakat yang benar? Kalau cara menghitung tadi itu, misalnya kan sudah ada ketentuan-ketentuannya. Misalnya zakat mal itu kan dia zakat mal itu hitungannya uang itu atau harta itu tersimpan selama 1 tahun. Haulnya itu ada nisabnya itu adalah 85 gram emas. Jadi tinggal dikalikan itu. Misalnya harga emas sekarang nih berapa nih? 1 juta. Berarti kalau uang kita 85 juta tersimpan Ramadan ini ke Ramadan berikutnya, itu kalau dalam fikih zakat Yusuf Qaradawi itu misalnya itu dijelaskan begitu. Sudah dikenai 2,5% zakatnya, tinggal dihitung saja. Sebenarnya kecil, tapi karena kalau sudah menumpuk, misalnya 100 juta dikeluarkan 2,5-nya kan hanya berapa? Hanya 2.500.000 ya. Tapi sudah berat dikeluarkan, padahal tidak menghitung, padahal masih ada 97.500.000 sebenarnya. 2.500.000 itu ada, memang ketentuan agama kita sudah tadi, sudah ada yang berhak dari harta kita itu 2,5-nya itu begitu. Zakat profesi juga begitu, dia dikiaskan dengan kalau zakat profesi dikiaskan dengan zakat pertanian. Lebih detailnya ini saya agak lupa ininya, tapi rata-rata saat ini sekitar 6,8 juta. Itu 6,8 juta ke atas itu kalau dalam hitungan itu sudah dikenai zakat profesi 2,5%. Tapi kalau mengenai zakat profesi ini ada beberapa pendapat, tapi kami biasanya menjelaskannya pakai pendapat yang umum terkait bahwa mewajibkan zakat profesi. Gitu, Ustaz. Oke, baik Ustadz, yang terakhir nih, bagaimana cara menjadi donatur atau mitra kerja lembaga amil zakat ini? Kalau menjadi donatur mudah saja, kami terbuka menerima sepanjang sumbernya itu jelas begitu. Karena kan tadi ada alamat NKRI, takutnya sumbernya tidak jelas, ya kita sebagai pengelola zakat
mengelola uang yang tidak jelas sumbernya. Tapi kalau menjadi donatur, kami sangat terbuka begitu, mengajak seluruh masyarakat untuk bisa datang di posko kami ini. Ini kantor, insya Allah kantor Yakesma akan beroperasi mulai Ramadan ini. Bisa juga menghubungi kami. Ada juga media sosial kami, ada Facebook, ada Instagram. Kalau mau konsultasi zakat boleh lewat situ. Kalau ada instansi mau bekerja sama, misalnya ada program Ramadan nih, ada buka puasa, ada belanja barang yatim, ada instansi kayak kita tahun lalu kerjasama dengan UPTD Bandara. Mereka ngambil 15 paket anak yatim, 10 guru ngaji, 10 duafa. Kita bawa penerima manfaatnya ke sana, mereka salurkan, kita fasilitasi itu. Jadi mudah. Untuk kebaikan itu insya Allah mudah. Kalau mau MOU, kami juga bisa ber-MOU. Ada aturan-aturan yang dibuat oleh pusat sebagai landasan kita bekerja sama. Malah saat ini Yakesma itu secara nasional ada MOU dengan JSIT, ada macam-macam, ada banyak untuk memaksimalkan penghimpunan, memaksimalkan penerima manfaat. Kalau yang di Fak-Fak mau cari lembaga zakat untuk disalurkan zakat infak sedekahnya, bisa menghubungi kami, bisa ke kantor sini, bisa lewat media sosial kami, Facebook. Kami juga itu ada grup donatur Yakesma juga ada. Kalau nanti bersedia kita masukkan di grup, Kita juga setiap kegiatan-kegiatan kami kita publish di media sosial. Kita biasanya juga ada wawancara RRI. Ini juga alhamdulillah hari ini sangat membantu nih. Berterima kasih kepada Tagar Utama ya. Semoga lebih sukses nanti ke depan mensiarkan kebaikan. Baik Ustadz, terima kasih banyak sudah sharing-sharing tentang lembaga Amil Zakat. Semoga menjadi ladang kebaikan buat Ustadz dan menjadi wawasan buat kita semua untuk mengetahui ternyata seperti ini lembaga Amil Zakat. Hanya ketika kita ingin berzakat atau menyalurkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan, tidak jauh-jauh lagi mencari lembaga. Cukup saja datang ke lembaga Amil Zakat Yakesma Fak-Fak di sini. Baik teman-teman, itu yang demikian dari kami. Saya Selama Fatih Eko dan kru mengucapkan banyak terima kasih. Selamat sore, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.